Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi siswa-siswi ibu seluruhnya. Semoga dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pelajaran kita hari ini. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu sel, apa itu jaringan. Hari ini Bu akan mengulangi apa yang dimaksud dengan jaringan. Jadi jaringan adalah kumpulan sel yang sama bentuk dan fungsinya. Jadi kalau sekumpulan sel yang sama bentuk dan fungsinya itu namanya jaringan. Sekarang kita akan membahas itu jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu secara umum terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem juga dikenal dengan istilah jaringan muda, jaringan permanen juga dibilang dengan jaringan dewasa. Jaringan meristem berdasarkan cara pembentukannya itu dia terbagi menjadi tiga, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem ini terbagi menjadi tiga juga, yaitu meristem apikal, interkalar, dan lateral. Untuk jaringan permanen atau jaringan dewasa itu terbagi menjadi empat, yaitu pelindung, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Oke, kita langsung saja membahas apa itu jaringan meristem. Jadi nama lain dari jaringan meristem tadi saya ingatkan bahwa jaringan meristem itu sama dengan jaringan muda. Jaringan meristem merupakan jaringan yang selalu aktif membelah, yaitu jaringan yang selalu tumbuh dan belum terdiferensiasi, maksudnya itu belum mengalami perubahan. Jaringan meristem ini terbagi menjadi tiga, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Oke, kita lanjutkan. Apa itu jaringan promeristem? Jadi jaringan promeristem itu jaringan yang sudah ada ketika tumbuhan pada masa embrional. Maksudnya di sini adalah contohnya di dalam biji mangga yang sudah kita makan isinya itu ada jaringan promeristem walaupun belum kita tanam. Berarti jaringan promeristem itu sudah ada ketika tumbuhan itu pada masa embrional. Yang kedua adalah jaringan meristem primer. Jaringan meristem primer itu biasanya terletak di ujung batang dan di ujung akar. Jadi proses fungsinya itu untuk apa? Untuk proses pemanjangan. Baik di bagian akar untuk memanjangkan akar maupun untuk batang, untuk proses pemanjangan batang. Yang ketiga yaitu jaringan meristem sekunder. Itu biasanya terdapat kambium dan kambium gabus. Itu hanya terdapat di tumbuhan dikotil atau gymnospermae. Fungsinya untuk apa? Untuk pelebaran pembesaran. Makanya kalau tumbuhan dikotil semakin tua biasanya batangnya semakin besar. Sedangkan tumbuhan monokotil itu sampai tua atau dari kecil sampai seumur hidupnya itu batangnya sama besar. Contohnya tumbuhan dikotil itu adalah pohon mangga atau pohon durian. Itu jadi kalau semakin tua batang durian itu semakin besar karena apa? Proses adanya kambium. Sedangkan tumbuhan kelapa itu adalah salah satu contoh tumbuhan monokotil. Jadi tumbuhan monokotil itu batang kelapa sampaikan dia tua, sampai dia panjangnya tingginya berapa meter pun dia tetap batangnya tetap sama. Oke, ini merupakan gambar macam-macam meristem berdasarkan letaknya. Jadi ada meristem apikal, ada interkalar, kemudian lateral. Biasanya apikal ini sama dengan istilahnya meristem primer. Dia terletak di ujung batang dengan ujung akar. Kalau yang meristem lateral ini sama terletak di meristem sekunder. Karena apa? Dia terdapat kambium dan kambium gabus. Nah, ini meristem interkalar ini biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil. Nah, ini contohnya itu pada bambu ya. Jaringan permanen atau dikenal dengan istilah jaringan dewasa itu adalah jaringan yang sudah terdiferensiasi, artinya jaringan sudah terbentuk fungsinya dan strukturnya yang berbeda-beda. Jadi ingat, jaringan permanen atau jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah terdiferensiasi. Jaringan permanen atau jaringan dewasa yang pertama adalah jaringan epidermis. Jadi jaringan epidermis itu merupakan bagian terluar dari yang menutupi permukaan tumbuhan. Ciri-ciri jaringan epidermis itu yang pertama, bentuk selnya seperti balok. Umumnya terdiri dari satu lapisan, kemudian terletak bagian paling luar karena epidermis itu bagian paling luar, kemudian tidak berklorofil kecuali penjaga stomata. Kemudian tersusun atas sel-sel hidup, kemudian berbatasan dengan udara karena mengalami penebalan,
Biasanya epidermis ini ada yang termodifikasi menjadi bentuk stomata atau mulut daun, bisa berbentuk duri, kutikula, dan lain-lain. Jaringan permanen yang kedua adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim atau jaringan dasar tersusun atas sel-sel hidup. Kemudian terdapat di bagian akar, batang, daun, dan buah. Dan banyak dipenuhi oleh vakuola. Kita tahu vakuola adalah sebagai penyimpan cadangan makanan. Kemudian jaringan parenkim ini memiliki ruang antar sel. Sebagian memiliki klorofil, karena kita tahu klorofil itu adalah tempat terjadinya proses fotosintesis. Kemudian masih bersifat embrional karena dapat membelah diri. Untuk jaringan permanen atau dewasa yang ketiga adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini berfungsi menguatkan tubuh tumbuhan. Kita tahu sokongan atau penyokong adalah untuk menguatkan tubuh. Jaringan penyokong ini terbagi menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim itu tersusun atas sel-sel hidup. Pasti terdapat pada tumbuhan muda. Kemudian terjadi penebalan di sudut dinding selnya. Untuk sklerenkim biasanya tersusun atas sel-sel mati. Ini biasanya menyokong pada tumbuhan-tumbuhan yang sudah tua. Kemudian menebal di seluruh bagian dinding selnya. Di sklerenkim terdiri atas serat skleroid. Ini ada gambar dari kolenkim dan sklerenkim yang bisa kalian amati. Untuk jaringan permanen atau dewasa yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Ini biasanya waktu SD kalian sudah pelajari apa jaringan pengangkut pada tumbuhan. Ya, jaringan pengangkut pada tumbuhan itu terdiri atas dua, yaitu xilem dan floem. Xilem tersusun atas trakeid, trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Apa fungsi dari xilem? Yaitu mengangkut air dan garam mineral menuju ke daun. Jadi fungsi dari pembuluh xilem itu adalah mengangkut air dan garam mineral menuju ke daun untuk dilakukan proses fotosintesis. Sedangkan floem tersusun atas sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring, parenkim kayu, sklerenkim kayu. Fungsinya adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Makanya untuk xilem sering orang bilang adalah pembuluh kayu, sedangkan floem dikenal istilah dengan pembuluh tapis. Ini ada beberapa gambar xilem dan floem akan membentuk ikan tak pembuluh. Yang pertama ada kolateral terbuka. Ini biasanya terdapat pada batang dikotil. Jadi antara floem dan xilem itu dibatasi oleh namanya kambium. Jadi kambium itu hanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Pada kolateral tertutup itu terdapat pada tumbuhan monokotil. Tidak ada pembatas kambium antara floem dan xilem. Untuk bikolateral itu juga antara floem itu dibatasi oleh xilem. Sedangkan radial antara xilem dan floem itu saling mengelilingi, berbentuk seperti lingkaran. Kemudian konsentris amfikribal itu xilem berada di tengah-tengah, sedangkan floem itu berada di pinggirnya. Kebalikan dari konsentris amfikribal ini adalah konsentris amfilasal, yaitu yang berada di tengah-tengah adalah floem, sedangkan xilem berada di pinggirnya. Sebelum Ibu menutup pelajaran ini, Ibu akan membahaskan ulang tentang jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu terdiri atas dua paling umum, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen, atau jaringan muda dengan jaringan dewasa. Jadi semua jaringan-jaringan ini akan membentuk organ pada tumbuhan. Bagi siswa-siswi Ibu yang kurang paham, silakan bertanya langsung ke WA pribadi Ibu. Silakan dicatat dan dipahami isi dari video pembelajaran kita hari ini. Dan saya ucapkan selamat pagi dan selamat mengerjakan tugasnya.